Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kristen Rosari dengan NIM D01193332. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pertemuan minggu pertama sampai minggu ke-15 mata kuliah manajemen proyek terpadu sebagai nilai akhir semester, di mana project quality management itu menguraikan proses yang dilibatkan untuk meyakinkan bahwa proyek akan mencapai sasaran bila telah dikerjakan. Menurut Salbe 2004, tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah untuk meyakinkan bahwa proyek akan memenuhi atau memuaskan kebutuhan yang akan diambil. Tim proyek juga harus mengembangkan hubungan yang baik, khususnya pelanggan utama dengan proyek tersebut untuk mengerti kualitas yang akan ada di dalamnya. Manajemen kualitas proyek menjamin bahwa selesainya proyek dapat memuaskan semua kepentingan yang ada. Adapun tahapan yang ada dalam manajemen kualitas proyek adalah yang pertama, perencanaan kualitas, di mana perencanaan kualitas itu identifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek. Kemudian yang kedua, kepastian kualitas. Nah, kepastian kualitas ini adalah evaluasi secara keseluruhan tentang kinerja proyek untuk memastikan bahwa proyek memenuhi standar kualitas yang relevan. Kemudian yang ketiga itu mengontrol kualitas. Nah, pengontrol kualitas ini adalah monitor hasil proyek untuk melihat penyimpanan terhadap standar kualitas dan identifikasi cara untuk menghilangkan penyebab dari kinerja yang tidak memuaskan tersebut. Untuk mengontrol kualitas, salah satu dari 7 alat dalam mengukur kualitas antara lain adalah cause and effect diagram yang dapat disebut Ishikawa diagram. Diagram ini mengilustrasikan faktor yang beraneka ragam yang saling berhubungan pada permasalahan yang potensial dan atau efeknya. Berikut adalah gambar salah satu contoh dari cause and effect diagram. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Maya Griffith antara lain dipengaruhi oleh waktu, metode, material, energi, pengukuran, karyawan maupun lingkungan. Selanjutnya, manajemen mutu dan resiko. Menurut Olsen 2013, 3 faktor yang diyakinkan sebagai faktor keberhasilan suatu proyek adalah yang pertama, visi proyek, kemudian dukungan dari manajemen tingkat atas, perencanaan dan penjadwalan, konsultasi dengan pemilik proyek, personil, kemampuan teknis, penerima dari pihak pemilik proyek, pemantauan, pengendalian dan feedback, komunikasi, kemudian penanganan kritis dan hambatan yang terjadi. Proyek manajemen harus memperhatikan hal-hal penting dalam manajemen mutu dan resiko. Yang pertama, ruang lingkup. Apa yang harus ingin dicapai dalam proyek atau produk dan layanan apa yang pelanggan harapkan dari proyek tersebut. Yang kedua, time atau waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, bagaimana kegiatan proyek akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, biaya atau cost. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Itu beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.